Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan atas seluruh limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah limpahkan kepada kita taufik melalui qudrah dan inayahnya untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, zuriyah beliau, kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an surah Al-A'raf. Akan membahas atau kita akan mentadaburi surah Al-A'raf dimulai dari ayat 179 sampai 187 insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke awal halaman surah Al-A'raf ayat 179 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya kita lihat satu ayat ya, atau dua ayat sebelumnya. Di ayat yang sebelumnya Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Ayat ini tentu Allah sebut setelah di ayat-ayat yang sebelumnya lagi Allah berbicara tentang penolakan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi terhadap dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah, mentauhidkannya dan untuk masuk ke dalam agamanya, yaitu agama Islam. Namun mereka menolak dengan berbagai cara. Maka kemudian Allah mengatakan, "May yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah sesungguhnya orang yang mendapatkan petunjuk. "Wa may yudlil faulaika humul khasirun." Namun siapa yang Allah sesatkan, kemarin sudah kita jelaskan, bukan berarti Allah dengan sengaja menyesatkan mereka, tidak, tapi karena memang mereka telah diberikan segenap petunjuk, nabi, kitab, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam jagat raya ini, namun mereka memilih untuk menyesatkan diri mereka, maka kemudian akhirnya Allah pun menyesatkan mereka. Faulaika humul khasirun, dan mereka lah orang-orang yang merugi ya, karena akhirnya tidak mendapatkan kelak di akhirat kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah janjikan untuk manusia. Yang sesungguhnya Allah itu Maha Penyasih, Maha Penyayang kepada hambanya, dan ingin menyelamatkan hambanya, ingin memberikan kesenangan kepada hambanya, berupa kehidupan yang abadi dalam penuh kenikmatan dan kesenangan di akhirat, yaitu dalam surga. Namun mereka sendiri yang akhirnya menyia-nyiakan peluang tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya yang kita akan tadabburi pada pagi hari ini, 179, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Ya, dan sungguh betul-betul dzara'na, walaqad, dan sungguh betul-betul dzara'na, kami telah menjadikan atau kami telah menciptakan, kami telah mengadakan li jahannama, untuk neraka jahannam itu, katsiran minal jinni, kebanyakan daripada jin dan manusia. Artinya banyak sekali jumlah jin dan manusia yang nanti akan Allah masukkan ke dalam neraka jahannam tersebut. Jadi di sini Bapak dan Ibu kita pahami sesungguhnya Allah menciptakan, menjadikan untuk neraka jahanam itu banyak sekali calon-calon penghuninya, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya, tentu ini harus kita pahami, bukan berarti Allah sengaja menciptakan makhluknya yang memang sudah ditakdirkan, disediakan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak. Ya, kalau kita memahami demikian berarti Allah bersifat zalim. Ya, Tabarakallahu ta'ala an sifatul zulm. Maha suci Allah untuk menjadi zat yang bersifat zalim. Tetapi maksudnya adalah Allah dengan ilmunya yang bersifat azali telah mengetahui
bahwasanya banyak di antara ciptaannya manusia itu yang meskipun telah diberikan petunjuk, diberikan nabi, rasul, kitab, diberikan akal, bahkan diberikan tanda-tanda ayat kauniyah, namun tetap memilih jalan kesesatan, maka Allah akhirnya mengatakan, sungguh telah kami jadikan dari manusia itu untuk neraka jahanam kebanyakan, atau menjadi bahan bakarnya neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Ya, demikian juga dengan jin, Bapak dan Ibu ya. Jadi jin itu juga mukallaf namanya. Mereka juga adalah makhluk Allah yang ditaklif atau diberikan tanggung jawab untuk beriman kepada Allah dan mengikuti perintah-perintah Allah. Ya, apakah syariat mereka persis sama dengan kita? Ya, itu terjadi perbedaan pendapat ya. Sebagian mengatakan tidak sama syariatnya jin dengan syariatnya manusia. Meskipun Nabi Muhammad SAW diutus untuk kedua golongan ini, juga untuk para jin dan juga untuk manusia secara keseluruhan. Jadi Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk neraka jahanam tersebut banyak sekali dari golongan jin dan manusia yang nanti akan memenuhinya. Kenapa demikian? Di sini Allah jelaskan lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebabnya adalah bagi mereka atau mereka memiliki hati la yafqahuna biha, yang mana mereka tidak menggunakan hati mereka tersebut untuk memahami. Untuk memahami apa? Memahami hakikat kewujudan keberadaan Allah. Memahami bahwasanya tidak mungkin di alam jagat raya ini ada lebih dari satu pencipta. Memahami bahwasanya kalau seandainya Tuhan itu ada sekutunya, maka tentu tatanan alam jagat raya ini akan kacau. Ya. Nah, mereka dimiliki hati. Nah, di sini makanya Bapak Ibu, qulub di sini dia jamak dari qalbun. Ya, yang perlu kita pahami. Qulub jamak daripada qalbun. Ya. Mungkin kita sebagian memahami qalbun itu adalah hati ya, hati yang dalam tubuh kita ini berbentuk liver itu ya. Sebagian ada juga yang memahami qalbun itu adalah jantung. Ya. Nah, namun yang Allah maksud dalam Al-Quran ini bukan hati, bukan jantung, melainkan dia adalah hati sanubari yang berbentuk, yang tidak berbentuk ya. Jadi dia hati sanubari yaitu akal, gabungan akal dan perasaan. Ya, itulah yang maksud dengan qalbun. Ya, tempatnya ya apakah itu tempatnya di otak yang ada di kepala kita ini atau dia berada di dada kita. Nah, itu hanya Allah yang tahu yang mana yang dimaksud dengan tempatnya hati itu. Hati dalam arti perasaan, ya, akal, pengetahuan, itu tempatnya di mana? Apakah di otak yang bentuknya putih dan lunak tersebut yang berada di dalam batok kepala kita, atau tempatnya di hati, di liver atau di jantung? Nah, ini tentu kita susah untuk membedakan di mana persis tempatnya hati tersebut, ya. Jadi kalau kita rasa-rasakan ada kaitan yang langsung antara pikiran kita yang itu biasanya kita rasakan di kepala dengan hati yang bersifat perasaan yang lebih cenderung kepada yang ada di dalam tubuh kita ini, di bagian dada ini, ya. Nah, yang Allah maksud di sini adalah qulub dalam artian hati yang abstrak, yang tidak terlihat, akal dan perasaan. Mereka memiliki akal, perasaan, la yafqahuna biha. Mereka tidak mau menggunakannya untuk memahami, mempelajari tanda-tanda yang telah Allah berikan. Baik berupa diutusnya Rasul dengan segala dakwahnya, Alkitab dengan segala isinya, demikian juga dengan tanda-tanda alam, bahkan yang terdapat dalam tubuh mereka sendiri. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, ini tentu bagi jin dan manusia ya, Bu ya. Karena di sini tadi Allah berikan jahanam itu untuk jin dan manusia. Berarti jin juga punya hati kalau begitu ya. Jin itu juga punya hati, ya tentu hatinya adalah seperti yang tadi kita pahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat, ya. Melihat di sini tentu bukan melihat memandang seperti biasa tidak, tetapi melihat dengan penuh i'tibar, melihat dengan penuh penelitian, memahami, merenungi ya apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi manusia diberikan mata, namun dia tidak menggunakannya untuk melihat berbagai macam
ciptaan Allah dan bagaimana Allah tunjukkan kekuasaannya di dalam berbagai macam bentuk ciptaannya tersebut. Nah, itu yang tidak digunakan oleh manusia. Jadi dia cuma menggunakan matanya hanya untuk sekedar melihat begitu saja, untuk memandang, ya, baik memandang dekat maupun memandang jauh. Tetapi dia tidak menjadikan pandangannya itu ketika menimpa sesuatu objek yang dia kaitkan dengan akalnya, pikirannya, sehingga mengantarkannya kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga la yasma'una biha, tapi tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka setiap hari mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Mereka setiap hari mendengar azan dikumandangkan. Ya, mereka setiap hari melihat berbagai macam bentuk suara-suara di alam jagat raya ini. Ada suara petir, ada suara apalagi angin, ada suara hujan, berbagai macam bentuk suara-suara yang seharusnya kalau itu didengarkan dengan seksama dan kemudian dihubungkan dengan basirat, dengan kulub tadi, maka tentu harusnya dia mengantarkan seseorang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah yang menjadi sebab manusia itu akhirnya menjadi penduduk neraka jahanam karena telah Allah karuniakan kepada mereka akal, hati, pemikiran atau pikiran, Allah berikan juga kepada mereka pandangan mata untuk melihat dan mengamati, dan Allah berikan juga telinga untuk mendengar, namun mereka tidak gunakan fungsi yang semestinya daripada berbagai macam alat atau panca indera tersebut. Kemudian kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu, ya, orang-orang yang tadi Allah sebutkan tadi, yang tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, Allah mengatakan ulaika kal an'am. Nah, ini ayat sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Kita pas bertemu dengan ayat ini pada hari ini. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan binatang ternak. Mereka itu seperti binatang ternak. Ya, kenapa disamakan oleh Allah dengan binatang ternak? Binatang ternak juga punya otak di kepalanya, ya, punya pikiran juga, tetapi tidak bisa dia gunakan untuk mengantarkan dia kepada sesuatu yang bermanfaat. Hanya sekedar ada sebongkah otak di kepalanya, ya. Atau mungkin binatang itu juga memiliki semacam perasaan, pikiran, tapi sangat terbatas. Dan itu tidak bisa dia gunakan sesuai dengan keinginannya yang mengantarkannya kepada sebuah ilmu pengetahuan, sebuah keyakinan, terutama yang berhubungan dengan keyakinan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang juga memiliki mata, ya. Contoh misalkan sapi, kerbau, mereka memiliki mata, tetapi mata tersebut hanya sekedar untuk melihat. Dia tidak bisa menggunakan matanya untuk menikmati pemandangan yang indah, ya, menikmati berbagai macam bentuk fenomena alam, kemudian dari pandangan tersebut lahir ke dalam pikirannya dan perasaannya yang menghantarkan dia kepada sebuah keyakinan, sebuah ketundukan kepada Allah. Tidak bisa binatang tersebut. Jadi pandangan binatang hanya sekedar melihat. Dia bisa hanya membedakan, oh ini rumput, oh ini bukan, begitu ya. Hanya untuk sekedar bisa membedakan. Demikian juga dengan telinga, ya. Mereka juga memiliki telinga, mereka bisa mendengar, bahkan sebagian binatang itu telinganya lebih tajam daripada manusia, ya. Konon telinga gajah itu pendengarannya bisa sampai puluhan kilo. Begitu kata dalam penelitian ilmu pengetahuan, ya. Tapi semua itu tidak berarti bagi binatang tersebut, ya, karena memang dia binatang, ya. Kata Allah, balhum adall. Bahkan mereka, manusia-manusia yang tadi di atas, yang tidak menggunakan hatinya, matanya, telinganya sesuai dengan fungsinya, bahkan mereka itu kata Allah adall, lebih sesat dibanding binatang tadi. Karena binatang, Bapak dan Ibu, ya, dalam tanda kutip, ya, meskipun berbagai macam panca indera, sedikit katakanlah insting untuk bertindak yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia tidak pernah melakukan hal tersebut melewati fitrahnya. Bahkan cenderung binatang tersebut juga memiliki insting yang baik. Dia bisa membedakan mana makanan yang pantas baginya, mana makanan yang tidak pantas baginya, ya. Bahkan hewan-hewan juga diberikan perasaan, ya. Mereka tidak mau mengganggu yang lain. Mereka juga punya sifat kasih sayang kepada anak-anaknya, ya, dan seterusnya. Tetapi manusia, meskipun diberikan panca indera,
Ya, sama dengan binatang tadi, tetapi mereka lebih sesat daripada binatang tersebut. Maka kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang lalai akan hakikat penciptaannya di atas dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga lalai akan akibat yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan yang nanti akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat, di akhirat, akibat kesesatan mereka di atas dunia ini. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah itu, dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Kita sudah tahu ya Asmaul Husna, ya. Mudah-mudahan di sini banyak yang hafal. Berapa jumlah Asmaul Husna? Bapak Ibu, jumlahnya 100 kurang 1 ya, yang kemudian disempurnakan dengan nama Allah itu sendiri sehingga menjadi 100 ya. Dalam sebuah hadis ya, kita dianjurkan kalau bisa menghafal Asmaul Husna ini, membacanya setiap hari, dan kemudian tentu juga berusaha meniru, meneladani nama-nama Allah ini sesuai dengan maknanya dalam kehidupan kita, maka Allah menjamin untuk kita surganya, ya. Dan begitu juga di antara cara agar supaya doa kita diijabah oleh Allah, agar doa kita itu mustajab, maka sangat dianjurkan sebelum kita meminta untuk menyebut Asmaul Husna ini. Apakah satu persatu disebut atau disebut dulu baru berdoa? Ya, boleh, bebas ya. Tapi sesuai dengan permintaan kita. Misalkan kita ingin dilindungi begitu ya, kita menyebut nama Allah ya Jabbar, ya Muntaqim misalkan begitu. Seterusnya. Walillahil asmaul husna, dan bagi Allah lah, Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya, di sini Allah menjelaskan Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian dengan menggunakannya. Jadi di sini Allah perintahkan kepada kita berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh doanya misalkan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Zat yang Maha hidup dan selalu berdiri atau selalu hidup ya, tidak tergantung kepada siapapun. Bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh dipakai nama-nama Allah yang lain. Ya Hannan, ya Mannan, ya Ghafur, ya Rahim, ya Rahman, dan seterusnya. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian menggunakan Asmaul Husna ini. Insya Allah tentu ini menjadi salah satu asbab doa kita diijabah oleh Allah. Ya, karena Allah sangat senang, Allah sangat suka ketika seorang hamba datang memohon kepadanya, kemudian disebut namanya, nama-nama yang husna, nama-nama yang indah dan mulia tersebut, yang tentunya tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kemudian kata Allah, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah, jauhilah alladzina yulhiduna fi asma'i. Orang-orang yang yulhiduna fi asma'i. Di sini dituliskan mengingkari keagungan nama-namanya tersebut. Yulhiduna di sini kalau kita lihat dalam kitab tafsir banyak artinya ya. Ada yang mengatakan menodai nama-nama Allah. Ada yang mengatakan menggunakannya dengan sembarangan kepada makhluknya. Ada yang memberikan nama-nama Allah yang agung tersebut disematkan kepada berhala-berhalanya. Ya, ada yang menambahnya, ada yang menguranginya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, tinggalkan orang-orang yang melakukan penodaan, mengingkari, ya, merusak, meletakkan tidak pada tempatnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna tadi itu. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Sungguh mereka itu nanti akan dibalas atas apa-apa yang dulu mereka kerjakan di atas dunia, berupa mengolok-olok nama Allah, ya, menisbahkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah, dan menyematkan nama atau sifat yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah, diberikan kepada makhluknya, bahkan kepada patung-patung yang sama sekali tidak memberikan manfaat maupun mudarat. Jadi wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan jauhilah, tinggalkanlah orang-orang yang
menggunakan atau mengingkari keagungan dan nama Allah dengan menodainya, menggunakannya secara sembarangan, ya, sayujzauna ma kanu ya'malu. Mereka nanti akan diberikan balasan yang setimpal atas apa-apa yang dulu mereka kerjakan di atas dunia. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa mimman khalaqana. Ya, tentunya ayat-ayat ini Bapak dan Ibu disebutkan oleh Allah tentu masih ada hubungannya dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang tadi didakwahi oleh Rasulullah SAW yang menyembah berhala. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq. Dan di antara, kalau tadi Allah telah menjelaskan di awal di ayat 179, Allah menciptakan banyak sekali daripada galangan jin dan manusia orang-orang yang nanti akan menjadi penduduknya neraka jahanam. Nah, tentu kalau eh, eh, kita hanya membaca ayat tersebut, kita jadi ngeri juga Bapak Ibu, ya. Jangan-jangan kita termasuk di sana, atau jangan-jangan hampir semua manusia ini kelak yang nanti masuk neraka jahanam. Tapi ternyata di ayat ini Allah seakan-akan memberikan semacam hiburan, akan memberikan rasa optimis kepada kita dengan Allah mengatakan wa mimman khalaqana, dan di antara manusia-manusia, orang-orang yang kami ciptakan, ummatun, ada sekelompok umat, ada sekelompok orang, ya. Ada golongan-golongan orang manusia yahduna bil haqq, yang mereka itu mendapatkan petunjuk dengan kebenaran. Yahduna bil haqq, atau bisa jadi artinya menunjuki, memberikan petunjuk dengan kebenaran, atau dia sendiri yang mendapatkan petunjuk dengan kebenaran. Wabihi ya'dilun. Ya, kalau di sini mungkin kita lebih cenderung mengatakan yahduna bil haqq, mereka menunjuki. Ya, artinya menunjuki orang lain, mengajak orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabihi ya'dilun. Dan dengan yang hak itu mereka mengadili. Dengan yang hak itu mereka menetapkan ketetapan. Kalau dia seorang pemimpin, maka dia menetapkan dengan ketetapan yang adil, ya. Wabihi ya'dilun, atau kalau dia seorang personal, dia menggunakan al-haq. Yang al-haq di sini adalah agama Allah, Islam, Al-Qur'anul Karim, syariat Allah yang dia gunakan untuk bersikap, ya, menjalani kehidupannya di atas dunia. Kemudian di ayat yang 182 Allah mengatakan walladzina kadzdzabu biayatina. Dan adapun orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengingkari biayatina, dengan ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menuhankan Allah, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di sini menarik Bapak dan Ibu, kita bersumpah dengan kata-kata istidraj, ya, yang selama ini sering kita sebut-sebut. Kata Allah, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan agama Allah, melawan perintah Allah, mengingkari Rasulullah SAW. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengistidraj mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Nah, di sini kita berikan sedikit penjelasan Bapak Ibu. Apa maksudnya istidraj, sanastadrijuhum? Sanastadrijuhum itu secara bahasa itu bisa kita umpamakan seperti seseorang yang sedang dikasih umpan, ya. Seperti orang memancing, dia pakai pancing, ada ikan gitu, ya. Nah, kemudian dengan pancingan tersebut ikan dibuat mendekat, ya. Atau kalau kita punya musuh, kemudian musuh tersebut kita umpan, kita kasih kesenangan, kita kasih hadiah, kita kasih sesuatu yang lama-lama musuh tersebut mendekat kepada kita sehingga dia lupa dengan situasi yang ada di sekelilingnya karena telah diistidraj, maka tiba-tiba dia disergap, ya, ditangkap, disergap. Nah, itulah yang dimaksud dengan istidraj. Nah, demikian yang Allah lakukan kepada orang-orang kafir. Allah istidraj mereka dengan cara apa? Allah biarkan mereka. Allah berikan kepada mereka rezeki yang berlimpah, meskipun mereka notabene-nya adalah kafir, musyrik, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar dan zalim. Tetapi apa yang Allah sebut dalam ayat ini berupa ancaman tidak Allah tampakkan di dunia, ya. Allah biarkan mereka, bahkan semakin mereka zalim, semakin mereka bermaksiat, semakin Allah tampakkan dunia kepada mereka. Yang tentunya ini adalah sebuah hukuman yang paling berat yang Allah berikan kepada manusia, Bapak dan Ibu. Tidak ada hukuman yang Allah berikan yang paling berat kepada manusia
ketika Allah cabut hidayah di dalam hati kita dan Allah limpahkan nikmat yang sebanyak-banyaknya kepada kita. Yang seharusnya nikmat itu bagi orang yang normal menghantarkan dia kepada syukur, ya. Karena dirinya yang lemah tetapi mendapatkan harta kebaikan yang begitu banyak. Tetapi orang yang telah dicabut akalnya, ya, telah dicabut hidayah dalam hatinya, meskipun diberikan karunia sebanyak apapun, maka sedikit pun tidak terbetik hatinya untuk memikirkan siapa gerangan yang telah memberikan begitu banyak rezeki yang melebihi kemampuan fisiknya sekalipun. Ya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Dan ini juga tentunya tidak hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kafir dalam artian orang-orang musyrik. Dia juga bisa menimpa kita, orang-orang yang mengaku beragama Islam, namun lalai, ya, lalai. Allah telah berikan berbagai macam bentuk nikmat, karunia, namun kita lalai. Lalai dalam artian mungkin sholatnya sembarangan, tidak tepat waktu, kadang sholat, kadang tidak, ya. Atau mungkin katakanlah mungkin sholat tapi juga maksiat jalan terus, ya, naudzubillah. Tidak bersyukur kepada Allah, menghambur-hamburkan nikmat Allah, maka bisa jadi istidraj ini menimpa kita juga. Dan ini tentu kita harus introspeksi. Ya, makanya para sahabat itu Bapak dan Ibu begitu mereka mendapatkan nikmat itu mereka beristighfar. Mohon ampun kepada Allah seandainya itu adalah istidraj. Ya, nah, tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita peroleh berupa kebaikan, kenikmatan itu bukan istidraj, tapi benar-benar rezeki yang berkah. Rezeki yang halal dan berkah yang Allah berikan, dan tentunya yang kita harapkan adalah rezeki yang banyak sekaligus berkah, ya. Ya, meskipun sedikit, kalau berkah juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi tentu kalau kita manusia kita inginnya banyak juga, berkah juga. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka berangsur-angsur, mempertinggi tempat jatuh mereka. Nah, itu juga bisa ya, kita artikan istidraj itu seseorang yang terus diangkat ke atas, ke atas, ke atas. Begitu dia telah sampai kepada waktunya, puncaknya, kemudian dilepaskan gantungannya, maka kita bisa bayangkan bagaimana keadaannya ketika jatuh ke bawah dari tempat yang sangat tinggi, tentu hancur, lebur, luluh berantakan, ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kami akan mengistidraj mereka, mengangkat mereka, mengulur-ulur mereka dari arah yang mereka tidak duga-duga. Kemudian Allah tambahkan, wa umli lahum inna kaidi mati. Dan begitu juga di samping diistidrajkan, wa umli lahum, akan diberikan tangguhan kepada mereka, ditangguhkan mereka daripada waktu azab yang seharusnya diberikan kepada mereka. Nah, tentu Bapak dan Ibu, wallahu alam ya, apakah itu juga bisa menjadi salah satu tanda sayangnya Allah kepada makhluknya? Bisa jadi mudah-mudahan dengan ditundanya azab untuknya, ditundanya hukuman, bisa jadi dia ada kesempatan untuk berubah, ya, ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah, sehingga dengan diulurnya orang tersebut diberikan kepada nikmatnya, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak, maka justru kata Allah wa umli lahu, mereka akan ditangguhkan. Ya, lihatlah bangsa Israel itu hari ini Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat di 2 hari yang lalu mereka membombardir sebuah sekolah tempat perlindungan rakyat sipil milik PBB bahkan. Tapi mereka meroketnya, ya, memberikan roket, membomnya dengan roket, membuat sekolah tersebut hancur, runtuh, dan semua yang ada di dalamnya tewas semua, anak-anak yang paling banyak, ya. Tetapi ya, kenapa kita tidak melihat semacam hukuman tertentu yang Allah berikan kepada mereka? Nah, mereka masuk dalam ayat ini Bapak dan Ibu, ya, wa umli lahum. Mereka ditangguhkan, ditunda. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan selama umur kita, selama hayat di kandung badan kita, untuk melihat seburuk apa hukuman Allah turunkan kepada bangsa Israel itu, pada Yahudi Zionis laknatullahi alaihim tersebut, ya, yang sampai hari ini nyawa manusia di Palestina itu sudah tidak ada harganya sama sekali. Makanya Bapak dan Ibu, yang bisa kita lakukan adalah setiap kita melihat kiriman video, postingan di medsos, ya, bagaimana kejinya Israel, bagaimana beratnya penderitaan orang-orang Palestina di sana, ibu-ibu yang kehilangan anak-anaknya yang masih kecil, ya, kita tidak bisa sudah speechless begitu, ya.
sudah kehabisan kata-kata. Maka yang bisa kita lakukan adalah setiap kita melihat pemandangan tersebut, minimal kita berazam kepada Allah. Minimal kita berniat kepada Allah, ya Allah, begitu beratnya penderitaan mereka. Sementara saya di sini bisa bersenang-senang, saya bisa santai, saya bisa menikmati hidup dengan baik. Ya, bahkan kita cenderung banyak bermaksiat di saat saudara-saudara kita dibantai dengan keji di sana. Maka minimal ada semacam azam di hati kita. Ya Allah, meskipun hamba tidak bisa membantu saudara-saudara hamba di Palestina sana, tapi hamba berazam kepadamu, ya Allah, mulai hari ini hamba akan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat, ya, agar keberadaan kita ini ya menjadi manfaat bagi mereka. Bagaimana keberadaan kita menjadi manfaat bagi mereka? Ketika kita tidak lagi bermaksiat kepada Allah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bersih, jadi hamba Allah yang diridhoinya, kemudian kita mengangkat tangan ke langit, memohon kepada Allah, maka dengan doa kita mudah-mudahan Allah menurunkan kemenangan kepada mereka. Itu cara yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita hidup bergelimang maksiat, dan sementara saudara-saudara kita di sana juga tiap hari dibantai, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka jangan-jangan nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah. Ketika hanya bisa duduk berpangku tangan, bahkan tidak peduli sama sekali, dan terus bergelimang maksiat, maka nauzubillah, entah jawaban apa nanti kelak yang bisa kita sampaikan di hadapan Allah ketika kita dihisab tentang keadaan yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Semoga Allah memberikan kemenangan yang secepat mungkin kepada saudara-saudara kita di Palestina sana, khususnya di kota Gaza. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu, mereka itu sekarang di istidraj ya. Orang-orang kafir, orang Yahudi, laknatullah Zionis itu diistidraj oleh Allah. Wa umli lahum, ditunda, ditangguhkan kepada mereka. Sehingga seakan-akan tidak ada kekuatan di dunia ini manapun yang sanggup menghentikan mereka. Bahkan kemarin saya baca di running text, ada belasan staf PBB yang mati di gedung tersebut. Tapi PBB diam saja. Ya, padahal isinya adalah negara-negara apa namanya, negara-negara adidaya semua ya, seperti Amerika, Inggris, Jerman ya. Tapi seakan-akan mereka tidak berdaya di hadapan Israel yang sesungguhnya sangat kecil negaranya ya. Nah, begitulah ya, wa umli lahu. Ditunda mereka, ditangguhkan mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku, tipu dayaku, kata Allah, sangatlah kuat. Ya, mungkin Bapak Ibu sedikit saya ingin menjelaskan di sini. Barangkali ada yang menyesalkan, kenapa sih kemarin sampai perang melawan Israel, toh akhirnya hancur sendiri, merana sendiri, sengsara sendiri ya. Nah, di sini mungkin perlu kita pahami, itu semua sudah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita tahu, kalaulah bukan karena terjadinya kemarin perlawanan yang dipimpin oleh pasukan Hamas itu, mungkin hari ini sudah tidak ada lagi satupun negara Arab yang akan memusuhi Israel. Di mana-mana sudah akan terbuka kedutaan Israel, di Arab Saudi, di Bahrain, di Qatar, di Turki, di seluruh negara Arab, bahkan mungkin bisa jadi di Indonesia. Karena memang selangkah lagi waktu itu akan terjadi naturalisasi hubungan. Mereka akan segera semuanya mengakui Israel, Yahudi laknatullah itu. Tapi begitu terjadi serangan mendadak daripada pasukan Hamas, maka berantakanlah semua agenda tersebut, dan dampak positifnya sekarang bangsa-bangsa di dunia menjadi lebih benci lagi kepada Israel itu dibanding masa-masa sebelumnya. Sehingga mereka secara apa namanya, secara sikap, secara pandangan itu terisolir sekarang bangsa Yahudi itu. Kemana mereka pergi, mereka merasakan ketakutan. Karena seluruh pandangan dunia sekarang memandang mereka dengan penuh kejijikan, dengan penuh kebencian dan kemarahan. Nah, ini tentu hikmah yang Allah berikan ya. Memang banyak yang meninggal, 40.000 orang, 50.000 orang, tapi mereka adalah syuhada, para mati syahid, orang-orang mati syahid yang sekarang sedang menikmati keindahan akhirat, atau betapa indahnya janji Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Wallahu alam ya, saya melihatnya seperti itu. Meskipun tentu bukan berarti kita merelakan nyawa-nyawa saudara kita begitu saja, tidak ya, kita terus berjuang. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Maaf, terlewat mungkin ya. Awalam yatafakkaru ma bisahbihi min jinnah. Allah mengatakan, dan apakah mereka tidak berfikir, mereka di sini ada orang-orang kafir Quraisy, ma bisahibihim min jinnah. Tidaklah ada pada sahabat mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jinnah, penyakit gila.
Jadi Allah mengatakan, tidakkah orang-orang kafir Quraisy itu menggunakan akal mereka berpikir ya tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad yang datang kepada mereka itu adalah sahib mereka sendiri, sahabat mereka sendiri yang tidak punya penyakit gila. Ya, mereka tidak pernah memikirkan itu. In huwa illa nadhirum mubin. Ya, Nabi Muhammad itu bukan seorang orang yang gila, bukan seseorang yang memiliki penyakit jiwa. In huwa illa nadhirun mubin. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Memberi peringatan akan kesesatan yang sedang mereka jalani, memberi peringatan akan kematian yang akan mereka jelang, memberi peringatan akan adanya hari pembalasan atas semua keingkaran, kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Hanya itu fungsinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bukanlah orang gila. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Dan apakah mereka juga tidak mau melihat, mengamati ya apa-apa yang ada di malakutis samawati wal ard. Malakut, kerajaan langit dan bumi, ya. Keluasan kekuasaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Tidakkah orang-orang kafir tersebut mau melihat, melayangkan pandangannya melihat malakutis samawati wal ard. Malakut di sini adalah kerajaan, ya, kemahaluasan kekuasaan Allah yang ada di langit, yang begitu luas tersebut, ya. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu betapa luasnya langit, ya. Matahari yang luasnya entah berapa ribu kali luasnya bumi, itu hanya bagaikan satu butir pasir di tengah-tengah luasnya alam jagat raya ini, yang berlapis-lapis, ya. Kita hidup di salah satu galaksi bernama galaksi Bima Sakti yang luasnya tak terhingga. Nah, itu hanya satu di antara sekian, katakanlah sekian ribu galaksi yang ada di jagat raya ini. Subhanallah. Tidakkah pernah melihat? Dan demikian juga di bumi, ya. Bumi itu begitu luas, begitu dalam. Tidakkah pernah mengamati itu? Wa ma khalaqallahu min syai'. Ya, wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apa-apa yang Allah ciptakan dari segala sesuatu. Jadi Allah mempertanyakan kepada Nabi Muhammad tentang apakah orang-orang musyrikin ini tidak pernah melihat, memandang, mentadaburi, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan di antara keduanya. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Dan demikian juga, tidakkah mereka melihat, berpikir bahwasanya kemungkinan adalah telah dekat ajal mereka. Ya, ajal kematian mereka. Tidakkah orang-orang kafir Quraisy tersebut menyangka, mengira, merasakan, di samping tadi Allah perintahkan untuk mengamati alam jagat raya, bumi dan langit, lalu Allah juga mempertanyakan, tidakkah mereka juga melihat bahwasanya mereka ini telah dekat menuju kematiannya? Ya, masing-masing mereka ada yang sudah tua, ya. Tidakkah mereka sadar mereka akan mati dan akan menjumpai semua yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Allah, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau seandainya mereka memang tidak bisa juga beriman, ya, begitu melihat langit dan bumi, begitu melihat kekuasaan Allah yang ada di antara keduanya, begitu melihat tubuh mereka sendiri yang lambat laun menua, ya, yang tadinya kuat kemudian menjadi lemah kembali, kemudian menjadi uzur dan kembali seperti anak kecil, ya, yang telah mendekat kepada ajalnya. Maka kalau seandainya yang demikian tersebut tidak mempan bagi mereka, maka kata Allah, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan berita yang mana lagi, dengan firman Allah yang mana lagi, dengan wahyu yang mana lagi setelahnya itu mereka mau beriman? Ya, kalau sudah dikasih Al-Quran tidak mau, disuruh melihat langit dan bumi juga tidak mau, disuruh melihat diri sendiri juga tidak mau. Lalu apa yang kira-kira bisa membuat mereka sadar, begitulah kira-kira. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Lalu dengan kabar apa? Berita pertakut yang kayak gimana lagi gitu? Setelah yang sudah Allah turunkan itu dari Al-Qur'an yang bisa membuat mereka beriman, ya, tentu ini pertanyaan yang sifatnya sindiran, ya.
Lalu Allah menjelaskan di ayat selanjutnya, "May yudlilillahu fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah memang telah sesatkan dirinya, dalam tanda kutip, orang-orang yang telah memilih jalan kesesatan setelah diberikan berbagai macam bentuk petunjuk hidayah, Rasul, Nabi, kitab, ya tanda-tanda kauniyah, maka kata Allah, barang siapa yang telah Allah sesatkan dia, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Mau semua orang datang mendakwahinya, menyerunya, kalau Allah memang sudah menyesatkannya, maka tiada yang bisa memberikan petunjuk hidayah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan kepadanya petunjuk. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan dia Allah akan membiarkan mereka masuk berada di dalam kesesatan mereka itu dalam keadaan bingung. Ya, mereka akan terus berada dalam kesesatan mereka itu dalam keadaan bingung. Bingung karena melihat orang lain kok mudah beriman gitu ya. Orang lain kok mudah melakukan ketaatan. Bahkan orangnya orang-orang miskin ya. Hidupnya sengsara, melarat, tetapi kok mau sholat, kok mau susah-susah capek-capek puasa begitu. Tapi mereka sudah diberikan berbagai macam bentuk kenikmatan, berbagai macam bentuk kebaikan, tetapi kenapa untuk beriman saja nggak bisa? Ya, apalagi untuk melakukan syariat-syariat yang lain-lainnya. Maka memang itulah yang Allah berikan kepada mereka. Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka itu kebingungan. Tidak tahu harus berbuat apa ya. Yang jelas mereka khatamallahu ala qulubihim. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu rahimakumullah, di sini Allah menjelaskan bahwasanya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya, mereka di sini menurut ahli takwil ada yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir Quraisy di Makkah, yang merupakan sebagian besar mereka adalah karib kerabatnya Rasulullah, dan sebagian lagi adalah orang mengatakan orang-orang yang bertanya di sini adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang waktu datangnya kiamat. Mereka bertanya tentang kapan kiamat itu akan terjadi, karena Nabi Muhammad kan di antara yang beliau sampaikan, yang beliau berikan pertakut kepada orang kafir itu adalah akan datangnya hari kiamat. Yang selama ini tidak ada dalam keyakinan mereka. Tentang kiamat ini sesuatu yang sangat baru dan tidak ada dalam kamus keyakinannya orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir. Kemudian datang Nabi Muhammad mendakwakan dunia ini ada ujungnya yang bernama nanti kiamat. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan bila terjadinya kiamat tersebut? Ya, bila dan kapan terjadinya kiamat tersebut. Nah, mungkin barangkali bertanya di sini maksudnya mengolok-olok ya. Kalau benar engkau Muhammad mengatakan dunia ini akan kiamat sebentar lagi, dengan diutusnya engkau berarti kiamat sudah dekat, coba kasih tahu kami kapan kiamat itu terjadi. Ya. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Kemudian kata Allah, "Qul," katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, "Innama ilmuha inda Rabbi." Sesungguhnya ilmunya, pengetahuannya kapan akan terjadinya itu ya, inda Rabbi, hanya berada di sisi Tuhanku. Hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu, malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah pun tidak tahu, tidak ada satupun di antara makhluknya yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Ya, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan waktu kiamat itu terjadi, waktunya illahu, kecuali Allah itu sendiri. Jadi tidak ada yang tahu tentang kiamat ini Bapak dan Ibu. Dan ini bukti kenabian Nabi Muhammad yang ketika beliau berjumpa dengan seorang rahib ya, di situ beliau diuji dengan sejumlah pertanyaan, yaitu tentang hari kiamat ya. Kalaulah Nabi Muhammad waktu itu memberikan jawaban mengarang-arang begitu, kiamat itu tahun sekian, bulan sekian, maka batal kenabian beliau dalam pandangan ahlul kitab tersebut ya, orang pakar kitab atau pendeta tersebut. Karena memang dalam pengetahuan mereka Nabi akhir zaman itu di antara karakternya adalah Nabi yang tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi pas begitu ya, Nabi pun juga mengatakan ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan waktunya akan terjadi kecuali Allah. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak tahu. Nabi cuma bisa mengatakan bu'ithu was-sa'atu kahataini. Aku diutus ke dunia ini menjadi seorang nabi dan rasul, maka itu berarti
kiamat itu jarak antara aku hidup hari ini dengan kiamat itu terjadi kahataini, kata Allah, kata Rasulullah. Seperti dekatnya jarak antara jari tengah dan jari telunjuk. Kita bisa lihat jari kita sendiri, Bapak dan Ibu. Kalau kita dempetkan jari tengah dan jari telunjuk kan dekat sekali, ya, hampir tidak ada batasnya. Maka begitulah perumpamaan masa yang tersisa antara diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan akan terjadinya hari kiamat tersebut. Namun demikian Nabi tidak pernah mengatakan kapan terjadinya, karena itu hanyalah ilmu Allah. Makanya Bapak Ibu kalau ke depan, ya kemarin-kemarin juga sudah sering ya, ada orang meramalkan kiamat 2012 lah, 2020 dan seterusnya, maka itu semua bohong belaka ya. Tidak ada yang mengetahui siapapun dari makhluk Allah tentang kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi ada tanda-tandanya ya, yang itu diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda kiamat akan terjadi itu sudah banyak kita lihat. Fakulat fis samawati wal ard. Sungguh perihal kapan terjadinya kiamat itu telah membuat berat langit dan bumi ya. Karena mereka tidak mengetahuinya juga. Fakulat fis samawati wal ard, telah berat informasi tentang kapan terjadinya kiamat tersebut, baik di langit maupun di bumi. Jadi tidak ada yang tahu sama sekali. Baik yang di langit, bahkan malaikat-malaikat yang setiap hari berada di sekitar arasnya Allah, dan begitu juga yang ada di bumi, manusia, jin, satu pun tidak ada yang mengetahuinya. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak datang kepada kalian kecuali sekonyong-konyong atau tiba-tiba, baghtah, mendadak. Tiba-tiba kita lagi katakanlah lagi duduk, tiba-tiba bumi runtuh atau langit runtuh, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat. Ya, naudzubillah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang mengalami terjadinya kiamat ini. Karena dia kata Rasulullah, seburuk-buruk orang, semalang-malang orang adalah orang-orang yang menjumpai terjadinya kiamat tersebut. Sedangkan orang-orang beriman ya diwafatkan oleh Allah sebelum terjadinya fase-fase kiamat tersebut ya. La ta'tikum illa baghtah. Dia tidak akan datang pada kalian kiamat tersebut kecuali secara tiba-tiba, ya. Bisa jadi kita sedang enak-enak tidur atau kita sedang enak-enak jalan-jalan, piknik, lagi makan, tiba-tiba terjadi kiamat tersebut. Ya, yang bentuk aslinya seperti apa hanya Allah yang tahu. Yang jelas dalam Al-Qur'an digambarkan begitu langit runtuh, ya, bumi terpecah, bintang, bulan saling beradu dan segala macam, dahsyat sekali ya. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ka'annaka hafiyun anha. Seakan-akan engkau mengetahui, betul-betul mengetahui tentang hakikat waktunya. Ya, jadi mereka menganggap Nabi Muhammad itu tahu. Ya, atau paling tidak menganggap Nabi Muhammad itu pasti pengen tahu juga sehingga dia bisa bertanya kepada Tuhannya. Tapi tidak, Nabi cuma menjawab, ya saya nggak tahu tentang kapan hari kiamat terjadi. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama ilmuha indallah. Katakan wahai Muhammad, simple saja kata Allah, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmunya, pengetahuan tentang kapan kiamat itu terjadi hanya ada di sisi Allah. Tidak ada makhluk satupun yang mengetahuinya ya. Jadi jawab saja dengan enteng Muhammad, nggak usah berbelit-belit. Katakan kepada orang kafir yang bertanya tentang kapan kiamat terjadi kepadamu, qul innama ilmuha indallah. Katakanlah ilmu tentang kiamat itu tersebut, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mengetahui atau menganggap ada yang tahu. Mereka nggak mengetahui bahwasanya yang mengetahui kiamat itu hanya Allah saja, sehingga mereka sebagian menganggap ada manusia-manusia yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Ya, seperti yang pernah kita dengar, ada meramal kiamat 2012 lah, 2020 lah, dan seterusnya, maka itu semua adalah omong kosong semua ya, kalam fadhi. Yang tidak ada dasarnya sama sekali, sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kiranya demikian kita sudah sampai ke ayat terakhir di halaman 174, ayat 187 yang kita baca dan kita tadabburi pada pagi hari ini. Ya, kesimpulannya tadi sudah kita bacakan sebagian, bahwasanya Allah telah menyiapkan untuk neraka jahanam itu banyak sekali daripada jin dan manusia. Siapa mereka yang Allah sediakan untuk jahanam tersebut adalah manusia-manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya untuk membuat dia menjadi orang yang mendapatkan petunjuk.
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariatnya, menerima syariatnya dengan ikhlas, ya. Dan yang kedua, kata Allah, mereka itu sama dengan binatang, ya, sama dengan binatang ternak, bahkan mereka lebih hina dalam pandangan Allah, ya, karena binatang ternak pun meskipun dia binatang tidak punya akal, tapi nggak ada kita lihat binatang itu minum khamar atau katakanlah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah yang keluar daripada fitrahnya, ya. Semua melakukannya sesuai dengan fitrahnya, tapi manusia tidak. Balhum adal, mereka lebih sesat daripada binatang-binatang tersebut ketika mereka tidak menggunakan karunia-karunia Allah yang Allah berikan pada mereka berupa panca indera dan pikiran atau akal tersebut. Kemudian juga yang ketiga, Allah mengistidraj, ya, Allah mengulur-ngulur, mempertinggi tempat jatuh orang-orang yang kafir ingkar kepadanya dengan membiarkannya, ya, tidak dihukum oleh Allah, malah diberikan tambahan nikmat, semakin diberikan harta, semakin diberikan jabatan, kedudukan, meskipun nggak sholat, nggak mau puasa, bahkan di belakang orang atau di depan orang terus bermaksiat, berzina, berjudi, minum khamar, ya, sesungguhnya itu adalah istidraj. Allah mempertinggi tempat jatuhnya sehingga begitu sampai kepada titik, ya, tertentu, Allah datangkan kepadanya kematian, misalkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, atau Allah mungkin datangkan kepadanya sebuah ujian, ya, Allah bikin dia lumpuh misalkan, Allah bikin apalah, ya, yang kemudian membuat dia akhirnya menyesali semua yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah. Ketika Allah telah memberikan petunjuk kepada seseorang, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan sebaliknya. Ketika Allah telah menyesatkan seseorang, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kemudian juga di ayat terakhir, informasi tentang bahwasanya tidak ada satupun makhluk di jagat raya ini yang tahu kapan akan terjadinya kiamat. Sehingga ini bisa menjadi ilmu bagi kita. Kalau nanti ada yang ngaku-ngaku tahu kapan kiamat terjadi, nah sudah, kita otomatis bilang itu pembohong besar, ya. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Ibu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, tentunya masih sangat banyak kekurangan dari penyampaian saya, kekurangan informasi, kekurangan wawasan dan seterusnya. Karena memang itulah baru kemampuan saya dan juga keterbatasan bacaan serta keterbatasan waktu yang kita miliki, sehingga kita tidak bisa juga terlalu dalam, ya, membahas setiap ayat ini karena waktu kita cuma relatif 1 jam lebih kurang dan setengah jam untuk tanya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Dan jika ada salah dan khilaf dari ucapan dan perkataan saya mohon dimaafkan. Dan kepada Allah saya memohonkan ampunan. Demikian, aku qouli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.